Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang dasar perilaku individu di mata kuliah kepribadian. Ya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, pertama saya sendiri Arif Alfarisi Dasuki, bernama yang biasa dipanggil Arif, absen 4. Saya Daerah Madinah, absen 8. Saya Muhammad Adam, RH, absen 14. Saya Rizka Septi, absen 24. Saya Pipi Sapunacana, absen 30. Ya, yang pertama, karakter biografis. Karakteristik biografis yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, dan status kawin yang objektif dan mudah diperoleh dari rekaman pribadi. Setiap individu tentu saja memiliki karakteristik individu yang menentukan terhadap perilaku individu, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah motivasi individu. Pertama adalah usia. Usia sangat berpengaruh terhadap karakteristik biografis individu. Perbedaan usia akan membedakan seberapa besar produktivitas individu tersebut dalam melakukan aktivitas. Semakin tua usia individu, maka produktivitas individu tersebut akan semakin menurun. Usia banyak mempengaruhi dalam individu seperti terhadap produktivitas, kepuasan kerja, pengunduran diri, dan tingkat keabsenan. Yang kedua, jenis kelamin. Budaya setempat berkata dengan keabsenan bahwa wanita lebih memiliki tingkat kebahagiaan. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita, kecuali jika dikaitkan dengan nan yang tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi dari seorang wanita. Wanita memikul tanggung jawab rumah tangga dan keluarga yang lebih besar, juga masalah kewanitaan. Tidak ada beda yang signifikan atau bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dengan wanita. Tidak ada bukti untuk menyatakan bahwa jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Beberapa studi menjumpai bahwa wanita mempunyai tingkat keluar yang lebih tinggi, dan studi lain menjumpai tidak ada perbedaan antara hubungan keduanya. Wanita mempunyai tingkat absensi yang lebih tinggi, yang berarti lebih sering mangkir. Status perkawinan. Tidak terdapat hubungan antara status perkawinan dengan produktivitas. Namun hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah mempunyai tingkat pengunduran diri yang rendah, tingkat keabsenan yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaannya dibanding rekan sejawat yang belum menikah. Hal ini dapat dikaitkan dengan status perkawinan yang menuntut suatu tanggung jawab lebih besar. Masa kerja. Tidak ada alasan bahwa karyawan yang lebih lama bekerja atau senior akan lebih produktif daripada junior. Senioritas atau masa kerja berkaitan secara negatif dengan kemangkiran dan dengan tingkat turnover. Masa kerja dengan produktivitas menunjukkan hubungan yang positif. A. Masa kerja dengan keabsenan menunjukkan hubungan yang negatif. B. Masa kerja dengan tingkat pengunduran diri menunjukkan bahwa karyawan senior semakin kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri. C. Masa kerja dengan kepuasan kerja saling berkaitan positif. Kemampuan diartikan sebagai kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan intelektual, kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mental, misalnya berpikir, menganalisis, memahami yang mana dapat diukur dalam bentuk tes atau tes IQ. Dan setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Dalam dasawarsa terakhir terdapat hasil penelitian mengenai inteligensia yang dapat melebihi kemampuan mental, di mana inteligensia dapat dipahami secara lebih baik
dengan menguraikannya menjadi 4 subbagian, yaitu yang pertama kognitif atau bakat yang ditemukan oleh tes IQ, sosial, kemampuan berhubungan dengan orang lain secara efektif, emosi, kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi, budaya, kesadaran akan keberagaman budaya, dan kemampuan menjalankan fungsi lintas budaya tersebut. Dua, kemampuan fisik. Kemampuan menjalankan tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik serupa. Ruang lingkup psikologi kepribadian. Satu, karakteristik manusia. Ruang lingkup pertama dari ini adalah karakteristik manusia. Maksudnya adalah psikologi ini mengungkapkan karakteristik manusia dengan cara melakukan pencatatan mengenai karakter manusia, serta mencari tahu tentang hubungan antara karakter satu dengan yang lain. Pemahaman mengenai perbedaan karakter manusia inilah yang nantinya menjadi hasil dari penelitian untuk memetakan tentang perbedaan karakter antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dua, penentu kepribadian. Ruang lingkup lain dari psikologi ini adalah untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai penentu kepribadian manusia. Di kajian ini dilakukan dengan cara melihat latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, agama, dan lainnya. Kepribadian ini tentunya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Meski kadang faktor bawaan dari lahir tak dapat dihilangkan, namun kemudian kepribadian tersebut akan dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Tiga, alasan perilaku manusia. Ruang lingkup lainnya dari psikologi kepribadian ini adalah tentang alasan perilaku manusia. Perilaku manusia biasanya sangat unik dan berbeda, meskipun memiliki kesamaan dengan perilaku manusia satu dengan manusia lainnya. Penyebabnya tentu saja banyak, namun dari itu bisa diungkap hal apa aja yang jadi penyebab manusia dapat bertindak, berpikir, dan merasakan sesuatu. Melalui ini juga manusia dapat menjawab pertanyaan mengenai siapa dirinya, apa yang diinginkannya, dan apa yang harus dilakukannya. Lebih jauh lagi, manusia juga bisa memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap manusia lain dengan cara berbicara, tindak, dan cara berpikir. Inilah yang jadi alasan mengapa manusia memiliki perilaku yang berbeda. Thank you. Thank you. Loh, jadi bareng